Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Asidik dengan NIM 123705001. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika semester 1 kelas B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi di video ini saya akan mengeksplorasi seluruh profesi terkait informatika dan profesi yang diminati. Oke, kita langsung aja cari di internet. Kita cari profesi apa aja sih yang ada di internet yang terkait informatika gitu. Terus saja profesi mungkin lulusan teknik informatika, lulusan informatika. Oke, ini ada dari website BINUS, profesi lulusan teknik informatika untuk generasi milenial. Oke, kita coba buka. Yang pertama sebagai programmer. Mungkin sambil saya catat ya. Kita buka notepad-nya ini. Kita tambah set ini ke kiri. Oke, ini profesi terkait informatika. Yang pertama ini kiri. Nah, programmer. Programmer merupakan profesi untuk membuat program berdasarkan lembar spesifikasi software engineering. Skill atau pemahaman yang dimiliki oleh programmer adalah ahli dalam program sistem atau mengembangkan aplikasi di berbagai bidang industri. Bertujuan untuk membuat sistem dengan bahasa pemrograman. Ya, ahli dalam program sistem, ahli dalam program sistem atau mengembangkan aplikasi. Lalu bertujuan untuk membuat sistem dengan bahasa pemrograman. Oke, ini untuk profesi di sebagai programmer. Kedua ada web engineer. Web engineer atau web administrator. Ahli dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara website. Ahli dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara website sebuah organisasi atau perusahaan dan bertanggung jawab secara teknis terhadap operasional pada situs web. Biasanya profesi ini banyak dicari oleh perusahaan khusus dalam pengembangan IT dan konsultasi komputer. Oke. Software engineer yang ketiga. Software engineer. Software engineer merupakan seorang insinyur perangkat lunak yang menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak yang ditujukan untuk desain pengembangan, pemeliharaan, pengujian, dan evaluasi perangkat lunak. Oke, ini berarti menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak yang ditujukan untuk berarti merancang, mengembangkan, memelihara, menguji, dan evaluasi perangkat lunak. Software engineer memiliki tugas untuk melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, mengimplementasikan, dan memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak untuk menjawab sebuah permasalahan. Kemampuan untuk mengembangkan dan mengoperasikan perangkat lunak. Oke, mirip sama ya, mengembangkan perangkat lunak. Oke, software engineer dewasa kini memang sangat dibutuhkan banyak perusahaan. Saat ini, perusahaan pun akan membutuhkan seorang software engineer
untuk menunjang perangkat yang dimiliki agar segala kegiatan atau aktivitas perusahaan lebih efektif dan efisien. Oke, hal ini dibutuhkan semua lini industri. Hmm. Selanjutnya ada database, database engineer. Profesi yang mengatur dan mengatur dan mengelola proses arsitektur data pada sebuah perusahaan. Pada perusahaan. Yang mana prosedur tersebut dapat berusaha basis data, database, pipeline, atau warehouse. Skill yang dimiliki ialah merancang, mengelola, oke ini catat, merancang, merancang, mengelola, dan memelihara basis data. Membangun sistem dan infrastruktur tersebut berkaitan dengan volume data yang berjumlah dan berukuran cukup besar. Jumlah kebutuhan data yang semakin besar tidak mungkin dapat ditampung dengan hanya bermodalkan infrastruktur konvensional saja. Oleh karena itu, mereka ditugaskan untuk membangun sekaligus merancang informasi untuk kepentingan bisnis dan pengembangan produk perusahaan. Tugasnya sekaligus untuk membangun sekaligus merancang informasinya juga. Yang selanjutnya ada game development. Develop di bidang pembuatan video game. Kerjaan spesifik dari game developer adalah pembuatan video game. Para game developer menciptakan software untuk berbagai jenis permainan yang dapat diakses melalui berbagai device. Menciptakan software untuk berbagai jenis game yang dapat diakses melalui berbagai device, mulai dari PlayStation, Nintendo, smartphone, hingga device PC atau laptop. Oke. Profesi selanjutnya konsultan IT. Ada konsultannya juga ya ternyata sebagai konsultan. Bukan orang yang berperan dalam perancangan dan pengevaluasian IT dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Oh, berperan dalam berperan dalam perencanaan dan pengevaluasian IT dalam dalam organisasi atau perusahaan. Oke. Juga menganjurkan kliennya bagaimana menggunakan teknologi informasi agar memenuhi sasaran bisnis atau menyelesaikan suatu masalah. Sekaligus ini ya, komunikasi dengan kliennya supaya sasaran bisnisnya terpenuhi. Konsultan bekerja untuk memperbaiki struktur, efisiensi sistem IT organisasi. Ini ada dananya. Memperbaiki struktur, efisiensi, dan sistem IT dari organisasi. Konsultan IT dapat terlibat dalam bermacam aktivitas seperti marketing, manajemen project, oke, dan juga marketing, manajemen project, customer relationship, manajemen atau disingkat CRM, dan sistem development. Oke, hanya segini ya. Kalau dari ini website ini kita coba cari lagi. Seharusnya ada banyak sih.
Nah kan, dari GIL sini ada 30 prospek kerja teknik informatika yang menjanjikan. 30 dari sini. Software engineering, udah ya. Tadi merancang mengembangkan perangkat lunak, IT konsultan sama konsultan IT, web developer, ada tadi web engineering ya. Ini mirip. Pengetahuannya harus diketahui adalah HTML, CSS, JavaScript. Selain itu framework seperti Perl, Python, Ruby, PHP, Go, dan Java. Oke. Selanjutnya mobile application developer. Mobile developer namanya. Kita coba. Mobile developer bertugas membuat, menguji, memprogram aplikasi untuk smartphone di berbagai dan juga mobile developer ini membuat, menguji, dan memprogram aplikasi untuk smartphone di berbagai OS, sistem operasi, operation system ya. iOS, Android, Windows Phone. Oke, ini game developer udah, sistem analisis sistem. Prospek kerja berikutnya ini yang analisis sistem sendiri merupakan seseorang yang menggunakan sistem khusus untuk mendesain solusi dalam arsitektur teknologi. Mereka diwajibkan untuk memodifikasi dan mengoptimalkan sistem yang ada sambil mengintegrasi fitur-fitur. Menurut komputer sains, sistem akan terjun dalam proyek yang mengharuskannya untuk memeriksa model bisnis dan menganalisis kebutuhan sistem tersebut. Setelah itu, seorang sistem analis melakukan pengembangan produk dan mengimplementasikan, mengatur, menguji dalam sistem. Oke, ini ya, kita copy paste aja ya dari tadi. Ini menggunakan sistem khusus untuk mendesain solusi dalam arsitektur teknologi. Ini juga ada ini memodifikasi bukan yang ini. Nah, ini sistem analis melakukan pengembangan produk dan mengimplementasikan, mengatur, menguji solusinya dalam sistem. Oke, lalu ada data scientist. Data scientist ini nih yang cukup populer di kalangan lulusan informatika. Mereka bertugas untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berharga. Oke, mengubah data mentah menjadi informasi yang berharga menggunakan algoritma dan mesin learning. Data-data tersebut nantinya akan digunakan pihak manajemen untuk keperluan perencanaan strategis bisnis dan evaluasi ulang produk. Dikarenakan tingkat demand-nya tinggi, data scientist dibutuhkan dalam berbagai sektor industri seperti keuangan, pendidikan, riset ilmiah, teknologi informasi, dan e-commerce. Banyak dibutuhkan ya dalam berbagai industri. Lalu selanjutnya Android developer dan iOS developer ini mungkin mirip dengan mobile developer ya. Cyber security analysis. Ya. Cyber security analysis. Profesi satu ini menjadi tren sebab banyak aplikasi dan software yang baru memiliki masalah keamanan dalam sistemnya. Mengatasi masalah tersebut dengan sistem keamanan yang kebal dari akhirnya mengatasi suatu masalah dengan sistem keamanan yang kebal
dari data breach atau bug yang tak diinginkan. Sebagai cyber security, CEO spesialis, CEO spesialis ini yang gemar dalangan dunia marketing dan penulisan. Mereka bertugas untuk membuat website yang lebih ramah terhadap search engine supaya bisa ditemukan oleh audiens, supaya muncul ketika di ini ya di pencarian Google. Oke, SEO analis itu lalu ada database administrator, cloud architect, software tester, network engineer, banyak ya ternyata. Full stack developer, front end dan ini back endnya, front end developer. Dan ini ada full stack dev, ada front end dev, ini ada back end juga, end dev. Bentuk yang full stack ini database, mengembangkan sisi pekerjaan, mengembangkan sisi pekerjaan dalam aplikasi atau software, termasuk database server, sistem engineering, maupun permintaan lainnya dari klien. Di front end iya, back end iya. Untuk front end, mengelola bagian pengiriman yang dapat dilihat secara langsung pengguna dalam aplikasi. Oke, ini menguasai HTML, CSS, dan JavaScript. HTML sebagai kerangka, CSS sebagai style, JavaScript sebagai interaktifnya ya. Backend developer mungkin bertugas mengelola merancang sistem yang berada di belakang layar sistem aplikasi. Untuk backend, ini tadi yang front end juga kita ini dulu. Ini ya. Yang dapat dilihat secara langsung, sedangkan backend itu di balik layarnya lah. Dari aplikasinya tersebut banyak bahasa yang harus dikuasai, Java, PHP, Ruby, Python, JavaScript, Node.js. Backend developer sendiri akan menangani keperluan data dari website seperti server, database, sambil merancang sistem serta API. Lalu ada komputer forensik. Salah satu prospek ini apa ya? Ditemukan bekerja di lembaga dan badan penegakan hukum seperti kepolisian. Ya, ya, forensik ya, mendengar kata forensik kayak langsung ini ke ini ya, ke penegakan hukum, polisian, kayak inilah. Lalu ada tugas utamanya menemukan bukti legal pelanggaran hukum di media, penyimpangan, dan perangkat hardware lainnya. Ada web administrator, researcher, UX researcher berperan menjalankan riset dan menemukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan aplikasi. Oke, menjalankan riset, menemukan solusi kebutuhan pelanggan. Mereka juga perlu mencari bentuk dan fitur dalam produk yang relevan dengan kebutuhan di pasar. Ini user experience sih. Lalu ada web designer, desain grafis, untuk UI UX-nya mungkin, UI-nya. Oke, user interface-nya, desainer web. Lalu ada ini application engineer, aplikasi. Oke, penetration tester, jaringan dan infrastruktur, sistem operasi, embedded komputer atau komputer yang tertanam, aplikasi web, Internet of Things, IT auditor. Oh, tadi ada IT konsultan, sekarang IT auditor. Bertugas memastikan kualitas dari database atau sistem informatika perusahaan.
kualitas database-nya ya. Seorang IT auditor bertanggung jawab untuk memeriksa secara berkelanjutan sekaligus menilai berbagai elemen dari sistem informasi perusahaan. Memeriksa secara berkelanjutan, hal ini dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan rencana uji audit. Seorang IT auditor akan bekerja sama dengan manajer audit untuk menentukan solusi mana yang paling bagus untuk setiap sistem. Oke, ini ada data engineer. Data engineer membangun sistem yang dapat mengumpulkan dan mengelola mengubah data mentah menjadi sistem informasi, menjadi bisnis analis, menganalisis data mentah, mengembangkan mengelola kumpulan data, meningkatkan kualitas dan efisiensi data. Oke, data ini ya, data engineer mengelola ini data berbagai, ini tugas seorang data engineer. Oke, lalu quality assurance engineer memantau setiap tahap dari perkembangan desain dan software. Oke, ini ya, memantau. Sebetulnya pengembangan software bisa membuat perusahaan mengeluarkan biaya lebih atau banyak. Oke, perkembangan software berarti kalau ditunda-tunda mengeluarkan biaya lebih banyak ya. Entahlah itu sebabnya QA engineer harus memastikan semuanya berjalan tepat waktu dan sesuai budget. Oke, ada machine learning. Machine learning ini kecerdasan buatan atau AI memang tengah naik daun. Nah, machine learning engineer adalah salah satu pekerjaan yang bisa dicoba. Oke, machine learning ini bertugas membangun sistem AI. Ini sih harus catat karena sering kita dengar ya machine learning dan AI, apalagi AI. Engineer dan ya saya juga cukup minat di AI ini. Bertugas membangun untuk saat ini ya. Si aja berubah. Bertugas membangun sistem AI yang memanfaatkan sekumpulan data raksasa, data big data, untuk menghasilkan dan mengembangkan sebuah algoritma yang bisa mempelajari kebiasaan user. Memanfaatkan, membangun sistem AI yang memanfaatkan sekumpulan data big data untuk menghasilkan dan mengembangkan algoritma yang bisa mempelajari kebiasaan user. Kebiasaan usernya di ini ya, dipelajari. Ya nantinya data itu bisa menghasilkan data baru yang bisa berguna untuk kepentingan perusahaan. Dalam mendesain machine learning system, seorang machine learning harus menilai, menganalisis, dan mengelompokkan data, melakukan tes, serta mengoptimalkan learning proses agar bisa menghasilkan model yang baik. Harus menganalisis dan mengelompokkan data, melakukan tes. Oke. Serta mengoptimalkan learning proses agar bisa menghasilkan model yang baik. Dan ini yang terakhir dari GitGlints ini, dari WebGlints, DevOps Engineer. Ini lah. Oke, DevOps Engineer bertanggung jawab untuk memastikan seluruh infrastruktur teknik informatika dalam perusahaan berjalan dengan mulus. Memastikan seluruh infrastrukturnya ya. Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang DevOps Engineer bekerja sama dengan developer untuk meluncurkan dan mengelola perubahan kode. Harus memiliki pemahaman yang mendalam baik dari segi pengembangan maupun sistem operasi, juga pengetahuan tekniknya yang mumpuni. Oke, ini ada banyak ya ternyata profesi dari IT, jadi gak perlu khawatir lagi gitu kan. Oke, mungkin ini ada programmer, web engineer, software engineer, database, game developer, konsultan IT, mobile dev, analisis system, data scientist, cyber security, CEO, full stack. Ini banyak ya. Ada juga kan yang ini nih, kayak data scientist, analisis sistem, mungkin kayak codingannya nggak terlalu, tapi kayak analisisnya. Sedangkan kalau kayak software, kalau database itu codingannya yang lebih diperdalam lagi. Meskipun yang analisisnya pun harus gitu kan. Oke, ini sekian untuk eksplorasi seluruh profesi teknik informatika, ada banyak ya.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.